Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ada 3. Oh iya. Apa yang belakang? Yang mana? Ini. Internasional nih aku. Internasional mana? Oh no. Sama aja main internasional. Ini bang. Nanti akan tiba nanti sore di Surabaya dan akan masuk ke Bogor. Alhamdulillah sudah sampai. Apa? Nggak ada, harus terima di sana semua. Oh, saya cuma di sana. Iya. Iya, bisa loh. Keluarga bisa ya. Mana Mbak Nisa? Iya Bapak. Ini sana. Hasil otopsi semua ada di sini semua ya? Semua. Semua ada. Paspornya di mana? Paspor apa SPLP ini? Paspor asli nggak ya? Ya, ini jenazah almarhumah milik Mulyani udah tiba. Hari ini agak lebih lama dibanding yang kemarin datang dari Hong Kong karena memang terminalnya beda ya. Jadi tadi sempat ada dokumen juga yang ketelingsut ya. Karena kita pulangin hari ini 2, yang satu di Surabaya, satu di CGK. Dan hari ini udah sampai sini. Kita akan selesaikan administrasi pembayaran juga yang di Jakarta. Setelah itu bisa langsung dibawa ke Indramayu. Kalau untuk yang di Juanda nanti nyampe baru nanti maghrib. Hari ini ketemu lagi di sini. Jadi kalau kita 3 minggu yang lalu ya mulangin jenazah Oki yang waktu itu meninggal transit di Hong Kong. Hari ini kita pulangin juga 2 jenazah. Yang satu almarhum, yang satu jenazah milik, ya. Yang satu lagi jenazah Mas Andik. Yang satu milik ini meninggalnya ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan lagi bawa koper di Taiwan. Kalau Andik ini ditemukan meninggal di mesnya dia dan udah diotopsi. Hasil otopsinya tidak ada kriminal ya sementara ini, dan hari ini akhirnya berhasil kita bersama-sama pulangkan ke Indonesia ya. Yang satu mendarat di sini di Cengkareng untuk tujuan ke Indramayu. Yang satu lagi Mas Andik mendaratnya hari ini juga di Juanda, Surabaya untuk langsung dibawa ke Madiun. Mas, mungkin terkait kepedulian Mas Uya untuk memulangkan dan membantu. Jadi ini yang membuat saya juga terharu juga adalah karena
kepulangan jenazah ini bukan cuma saya sendiri, tapi ini adalah partisipasi dari teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di berbagai negara. Ini juga pada ikut patungan. Terus jadi terima kasih juga, ini ada Miss Yuni TKW Hong Kong, aktivis Indonesia yang ada di Hong Kong, Miss Yuni yang udah mengumpulkan donasi juga dari teman-teman PMI. Terus ada juga Mbok Cikrak, aktivis PMI juga, penggiat PMI yang ada di Taiwan. Ada juga influencer Indonesia yang ada di Taiwan, tuh ada Mbak Rika, juga ada Ibu Feni juga orang Indonesia yang ada di Taiwan. Terus ada ada banyak influencer yang juga ikut berdonasi. Ada Miss Nita Mustika, ada Gatot Koco Korea, terus ada Cileni dari Indo Buaran, ada juga ada Alena juga, Bu Alena juga dari toko Indo juga di Taiwan, ada anak-anak lisan, ada sama Tim Wool. Jadi ini jangan diedit nih, karena ini adalah mereka ini juga ikut berdonasi di sini. Selain saya tuh mereka ada. Jadi terima kasih buat orang-orang baik yang mereka tuh sangat peduli sama teman-teman PMI, dan teman-teman PMI tuh bisa dalam waktu cepat tuh bisa langsung ngumpulin donasi gitu loh. Dan yang luar biasa lagi, para penggiat-penggiat influencer-influencer kita yang tadi saya sebutkan itu juga ikut berdonasi di sini. Jadi bukan cuma saya sendiri. Terus ada juga orang majikan Taiwan juga nih di satu jenazah ini yang juga ikut nyumbang, padahal mereka itu bukan karyawannya ya. Tapi karena mereka ngerasa juga dia mempekerjakan orang Indonesia, jadi mereka itu sesama majikan di sana ikut ngumpulin uang, ikut nyumbang juga. Ini yang baru pertama kali nih kita yang ngelihat ada majikan-majikan Taiwan juga ikut nyumbang gitu. Karena itu bentuk rasa terima kasih mereka juga sama PMI Indonesia yang udah merawat mereka untuk mengurus rumah tangga mereka juga gitu. Apa sih yang tergerak Mas buat waktunya sendiri? Kalau kita sih, kalau saya sendiri ya, kalau untuk urusan PMI kan udah dari ngelihat kalian di jejak digital saya udah dari 4 tahun terakhir emang saya aktif untuk mengurus dan membantu PMI yang ada di seluruh dunia, karena backgroundnya adalah penonton YouTube saya, follower saya itu sekian puluh persen itu mereka yang suka curhat ke saya, suka cerita di DM Instagram, ngadu ada masalah ini. Jadi karena terbiasa kita suka ngeladenin mereka, karena aku tuh termasuk orang yang megang Instagram tuh sendiri, nggak pakai admin, buka DM sendiri, dan saya suka balas sendiri. Tapi maaf kalau ada yang nggak kebalas, kadang-kadang suka skip karena sehari itu bisa ribuan komentar. Nah jadi dari situ saya orang sering curhat, saya cuma nolongin 1 orang, akhirnya tiba-tiba bisa nolongin 2 orang, 3 orang, belasan orang, mulangin sekian belas orang sekaligus. Jadi itu udah jadi kebiasaan, dan dari sinilah kita juga ketemu sama orang-orang baik, para aktivis-aktivis penggiat PMI yang tadi yang saya sebut. Kayak Miss Yuni, saya ketemu sama beliau tuh 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, saat sama kita memberantas waktu itu korban, ada puluhan korban PMI atau TKW Indonesia yang jadi korban love scamming, ketipu sama seseorang yang namanya Faruk waktu itu, sampai uangnya masing itu ada yang kena korban puluhan juta, ratusan juta, diperes, dan video tidak senonoh dan foto tidak senonohnya disebarkan sama pelaku ini, dan itu dilaporin dari tahun 2016, tidak ada tindak lanjut. Tapi pas kita ngurus sama Miss Yuni, hanya dalam waktu 3 hari ditangkap sama Polda Jawa Timur di Sidoarjo pada saat itu. Dan itu ketemu lama sama Miss Yuni, terus ketemu lagi sama Mbak Alena dan lain sebagainya, itu baru-baru ini, dan di yang pemulangan jenazah yang ini gitu. Mas, ini terkait Ya. jenazahnya mungkin kenapa sih kalau boleh tahu dia meninggal akibat apa sih gitu kan? Kalau Boleh tahu ini. yang almarhumah yang jenazah milik ini, itu ditemukannya di pinggir jalan, lagi dalam keadaan bawa koper, tapi udah diotopsi, tidak ada indikasi kekerasan atau kriminal. Ya mungkin dia sakit atau gimana, tapi yang mengenaskan adalah di pinggir jalan. Kalau Andik ini, dia sehari sebelumnya katanya udah sempet nelpon pacarnya, sakit, dia ke klinik, tapi besoknya udah ditemukan meninggal di mes. Ini ada kok lengkap, nanti videonya bisa dilihat. Jadi dua-duanya ini meninggal dalam keadaan yang seperti tadi sebutkan tadi. Artinya dua-duanya pekerja PMI. Dua-duanya PMI di Taiwan. Untuk statusnya saya nggak
nggak ngerti ya gimana. Tapi kalau saya sih maksudnya mau legal illegal, selagi kita bisa bantu ya kita bantu gitu aja. Mas, ini kan terkait Iya. hal seperti ini kan yang biasa dirimu lakukan ini kan banyak sekali pro kontra juga yang disebut maksudnya cari panggung lah Iya, segala iya. macam gitu kan. Itu seperti apa sih Mas tanggapan dirimu terkait Gini, saat kita berbuat kebaikan sama semua orang tuh tidak bisa kita tidak bisa selalu mengharapkan bahwa semua orang akan suka sama kita. Yang nggak suka pun pasti banyak, yang iri pun banyak. Kita berbuat baik aja orang bisa iri, apalagi kita berbuat tidak baik ya orang bisa lebih jahat lagi sama kita. Tapi saya tidak peduli sih orang mau dibilang saya cari panggung, karena gini, kalau dibilang cari panggung, saya berbuat kayak begini pasti menjelang pemilu aja. Tapi kan saya bisa dilihat dari berapa tahun sebelum saya masuk ke DPR atau jadi politik aja, saya masih jadi artis kan udah dilihat jejak digital saya, gimana saya ngurusin teman-teman PMI, pulangin mereka. Terus selesai pemilu saya berhenti apa enggak? Enggak. Saya masih lanjut sampai sekarang. Nah justru yang dikhawatirkan adalah orang yang munculnya 5 tahun sekali. Ya, baru baik. Itu kan banyak kan? Tapi kan saya konsisten, saya emang nggak peduli. Kadang-kadang saya pulangin begini nggak bawa-bawa politik kok. Saya sebagai pribadi kadang-kadang juga saya nggak ngomong juga gitu kan. Dan intinya adalah kalau orang bilang atau mengkritik saya yang atas apa yang saya lakukan, saya berbuat baik, orang dibilang saya inilah itu, saya nggak perlu ambil pusing sih. Intinya selama kita berbuat baik, buat apa kita pusingin hal-hal seperti itu. Malah justru saya mengencourage dan mengajak orang-orang lain yang melihat kebaikan-kebaikan setiap orang itu untuk jadi inspirasi buat orang, adalah kita lakukan hal yang sama. Karena menurut saya sih, saya prinsipnya gini, kenapa kita harus nolong orang lain selama kita bisa? Karena kita percaya nanti anak-anak kita, keluarga kita juga pasti suatu saat akan membutuhkan pertolongan. Intinya itu. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan buat orang lain, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, pasti nanti ada balasannya, mungkin bukan ke kita tapi ke anak-anak cucu kita nanti. Gue percaya sama itu kok.